Hari Raya Trisuci Waisak diperingati oleh kelompok umat Buddha di setiap wihara di seluruh Indonesia. Pemaknaan terhadap Trisuci Waisak diharapkan mampu memberi refleksi, arahan ataupun bimbingan sesuai dengan konteks situasi pandemi. Lalu seperti apa pemaknaan Waisak di tengah situasi pandemi saat ini? Kita akan langsung bertanya kepada Bante Nyana Suryanadi Mahatera selaku Ketua Sangha Theravada Sangha Agung Indonesia. Selamat pagi, Namo Buddhaya Bante. Nama budaya Bante. Namo Buddhaya. Ya, Bante, yang berbeda dari peringatan atau prosesi peringatan Trisuci Waisak tahun ini dengan tahun sebelum-sebelumnya adalah prosesi peribadatan Waisak digelar secara virtual. Lalu seperti apa Bante kelancaran pelaksanaannya? Ya, selama ini dan mulai di bulan Waisak ini memang banyak umat Buddha yang melakukan aktivitas yang berbeda dengan sebelumnya, utamanya melalui virtual. Dan selama ini lancar dan semua akhirnya mau tidak mau ya menggunakan media karena situasi dan kondisi saat ini. Ya, Dikatakan lancar dan baik gitu. Ya, apakah ada perbedaannya Bante? Kan biasanya kan ada 3 sesi atau mungkin memaknai Trisuci Waisak tadi di mana Buddha dari lahir Betul. dimaknai juga pada saat menerima pencerahan. Nah, apakah ada yang berbeda dalam prosesinya? Kalau secara prosesi itu sama. Hanya bedanya kalau sebelumnya kita berkomunitas, berkerumunan, sekarang ya sendiri-sendiri di rumah seperti ini. Jadi memang yang berbeda hanya soal tempat dan momen dan situasi saja. Dan itu tidak mengurangi kehikmatan ya untuk Betul. umat Buddha menjalani Hari Raya Trisuci Waisak ini. Bante, kita tahu di momen seperti ini sebetulnya kita meneladani sikap Buddha yang welas asih. Nah, apa sebetulnya yang bisa kita pelajari dan kita serap bersama gitu di momen seperti ini dari welas asih atau sikap Buddha yang bisa menjadi atau pedoman gitu ya di tengah masyarakat sekarang yang sedang dilanda pandemi COVID-19? Ya tentu banyak hal yang bisa dilakukan dan sejak awal pandemi COVID-19 ini dialami oleh masyarakat di dunia ini, utamanya di Indonesia, kita sudah banyak melakukan aktivitas yang kaitannya dengan bagaimana pelaksanaan welas asih ini. Karena momen welas asih adalah momen yang tepat di mana melihat kalayak atau saudara-saudara kita mengalami kesusahan atau menghadapi suatu penderitaan. Nah, ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Bisa dengan cara secara pengetahuan dhamma, membagi dengan membuat mereka nyaman dan tenang. Bisa juga berbelas kasih dengan membantu mereka meringankan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dan juga yang utama adalah bagaimana berbelas kasih untuk menenangkan situasi dan kondisi saat ini sehingga benar-benar umat Buddha sadar bahwa inilah proses alamiah yang terjadi dalam kehidupan manusia yang harus kita renungkan, dan momen yang sangat baik inilah kita berbelas kasih kepada siapapun tanpa mengenal suku, ras, agama yang kita anut. Iya, apakah ini berarti Bante bahwa momentum ini juga saatnya untuk berbagi, saling mensupport, saling melakukan galang solidaritas untuk membantu sesama, itu maksudnya ya Bante? Betul, jadi memang justru itu yang sekarang ini dilakukan dari semua komponen masyarakat Buddhis untuk bisa sedikit bersumbangsi bagi kemanusiaan dan bagi sesama agar kita saling menyadari bahwa ini adalah persoalan yang kita hadapi bersama, utamanya persoalan bangsa dan negara kita. Sehingga dengan berbelas kasih inilah wujud tindakan nyata kepada kita untuk berbagi melalui posko-posko bantuan, baik bantuan kebutuhan pokok maupun bantuan-bantuan sifatnya untuk penenangan dan sifatnya bersifat konseling juga gitu. Jadi tidak hanya diri sendiri tapi kepada sesama manusia di sekitarnya juga itu bisa menjadi media gitu atau wadah gitu ya. Bante, kalau dari wihara sendiri di Indonesia gitu, kita katakan secara nasional gitu, himbauan apa yang diberikan kepada masyarakat khususnya untuk umat Buddha di Trisuci Waisak tahun ini? Ya, umat Buddha dalam perayaan Trisuci Waisak ini himbauannya adalah melaksanakan Waisak tetap stay di rumah dengan bersama-sama menggunakan media virtual untuk merayakan Waisak dan juga mentaati berbagai himbauan dan peraturan yang berlaku di setiap daerah karena mengalami kondisi yang berbeda-beda untuk taat asas dan menggunakan
protokol baik itu kesehatan, keagamaan maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Iya, lalu Bante, kita tahu masyarakat umat Buddha saat ini juga kan menghadapi pandemi dan mungkin ada perasaan yang tidak Ya, tenang gitu. Nah, bagaimana Bante supaya ajakan terhadap masyarakat agar tidak khawatir ya. tidak khawatir dan kembali kepada kesejatian diri gitu, kesadaran diri bagaimana melihat situasi ini berdampak kepada semua orang. Ya, tentu yang paling mendasar yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah latihan konsentrasi, latihan meditasi, sesuai dengan kebisaan, kemampuan kita masing-masing. Karena pemahaman kita juga terbatas dan latihan kita juga mengalami hal yang terbatas. Sehingga dengan latihan-latihan inilah kita akan kembali kepada diri kita sendiri, kita mawas diri bahwa kesendirian di rumah bersama keluarga ini bermakna bahwa ini momen untuk memperkuat jalinan hubungan keluarga dengan baik dan juga melatih bagaimana batin kita tetap tenang. Karena ketenangan itu dampaknya banyak bagi kesehatan tubuh maupun juga bagi yang lain. Ketika kita panik, ketika kita cemas, ketika kita was-was, khawatir, itu lingkungan keluarga kita juga merasakan hal yang sama. Dengan demikian setidaknya kita umat Buddha secara pribadi kita juga kembali kepada diri kita, secara sosial juga kita bagaimana tetap juga berbagi walaupun tidak harus langsung komunikasi secara fisik gitu. Baik, Oke. tadi ya poinnya adalah meditasi dengan kemampuan masing-masing, terus kemudian berbagi secara sosial kepada lingkungan Betul. gitu. Oke, baik. Bante, terima kasih waktunya telah memberikan informasi dan juga pencerahan di Halo Indonesia. Semoga apa yang disampaikan Bante tadi juga bisa diserap oleh masyarakat